sekarang tentang alur atau tata cara bagaimana masyarakat tidak mampu yang sedang sakit keluarganya atau rawan sakit atau rawat inap atau rawat jalan atau rawan sakit ya, itu mengurus BPJS yang dibayar oleh pemerintah, BPJS PBI ya. Itu terutama di Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor. Kemungkinan yang sudah pakai program UHC itu sama, Kota Bogor, Kota Depok misalnya dan lain-lain itu sama, mungkin prosesnya SOP-nya mungkin kurang lebih sama. Nah, di Kabupaten Bogor itu sudah punya program namanya UHC. UHC itu adalah Universal Health Coverage. Pemerintah daerah kita ini sudah menjamin masyarakat yang tidak mampu menjamin kesehatannya melalui program UHC tadi. Nah, bagaimana caranya mengurus jika ada keluarganya? Yang pertama, jika ada keluarganya yang sakit dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat itu ini yang pertama yang harus dilakukan, bawa ke rumah sakit terdekat. Pastikan bahwa rumah sakit itu kerjasama dengan BPJS ya. Nanti kalau tidak babak belur, nanti susah, kasihan bayar umum mahal. Yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu lebih mudah, nanti kita pastikan kita sudah di IGD keluarga tadi yang sakit ya. Setelah di IGD, kalau misalnya sudah langsung dapat rawat inap, minta surat keterangan rawat inap. Jika belum, tunggu berarti pengurusannya sampai besok, misalnya malam ya, besok mungkin sudah dapat ruang rawat inap. Kalau sudah dapat ruang rawat inap, minta surat keterangan rawat inap, minta ke petugas pendaftaran atau lewat perawatnya. Dari situ pulang, urus SKTM, pengantar SKTM dari RT RW, surat keterangan tidak mampu ya. Dari situ pengantarnya sekalian dicek di KK KTP-nya itu sudah status pekerjaannya itu apakah sudah statusnya itu, kalau misalnya masih pegawai swasta atau wira swasta harus dirubah, karena sesuai dengan perbubnya, peraturan bupati yang ada di Kabupaten Bogor itu harus statusnya adalah buruh harian lepas atau buruh serabutan, atau satu lagi kalau sudah lansia, udah tua, masih kerja, tulis tidak bekerja, seperti itu ya. Dirubahnya di mana? Di desa. Di desa nanti minta ngisi formulir. Nah, sebelumnya ke desa jangan lupa sebelum ke desa itu dipoto rumahnya dulu. Kalau punya HP yang ada aplikasinya yang muncul titik koordinatnya atau geotagging, itu difotoin rumahnya, tampak depan sama ruang tamu sama kamar mandi. Jika tidak paham tentang aplikasi itu, nanti minta tolong Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau tetangganya yang paham ya, atau temennya atau siapa. Tapi kalau nggak ada lagi juga yang bisa diminta tolong, nanti ada pihak petugas desa namanya tim fasilitator atau Kesra, dia harus bantu ke rumahnya untuk motoin tadi sebagai syarat ya itu. Nah, setelah itu nanti dirubah tadi statusnya tadi kan sudah, setelah semua udah dibawalah ke kecamatan untuk merubah di bidang kependudukan. Di sana itu petugas di Sukcapil ada di kecamatan, merubah nanti itu kakaknya tadi menjadi buruh harian lepas atau tidak bekerja tadi. Nah, setelah selesai minta sekalian bikinkan biodata. Nah, ini karena jangka pendek ya, cepat yang biodata itu gantinya KTP. Kalau KTP yang belangko nanti pasti lama waktunya. Nah, kalau dan harus bisa ditunggu. Diingat, di kecamatan itu tinggal koordinasi by system ke UPT, langsung verifikasi tanda tangan oleh kepala UPT, langsung jadi dikirim, langsung dicetak di situ, kasihkan kepada keluarga pasien tadi ya. Setelah itu semuanya tadi setelah KK dan KTP jadi tadi dikasihkan ke desa lagi. Nanti di desa di input semuanya, data KK, KTP, terus surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, terus sama foto yang tadi, foto yang muncul titik koordinat, sama semuanya ya tadi, pokoknya udah tadi semua. Setelah diinput oleh desa, dibawa ke rumah sakit untuk diupload.
Itu setelah diupload nanti tinggal tunggu aktif. Sepanjang tidak ada permasalahan dan kependudukannya itu sudah bisa aktif. Maksimal 3 hari ya itu kalau rawat inap. Tapi kalau rawat jalan prosesnya semua sama, tapi yang upload terakhir kalau tadi kan yang upload kan pihak rumah sakit, dokumen berkas-berkas tadi. Kalau yang rawat jalan yang upload adalah pihak puskesmas, petugas puskesmas. Tapi ada lagi yang ketiga, kalau tidak sedang sakit tapi rawan sakit, nah itu bisa diurus di desa. Desa menginput dan semuanya mengupload itu adalah desa. Nanti di judulnya adalah non rawat inap gitu ya. Jadi ini sudah paham, harusnya semua petugas desa sama kecamatan yang ada di kecamatan itu harusnya sudah paham. Rumah sakit juga harusnya paham. Kalau nggak paham berarti ada sesuatu. Nah ini sekali lagi kalau memang ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke kami, atau sekali lagi kembali kepada revolusi mental.